Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan bertarung melawan Huang Tian, akan tetapi di tengah-tengah pertarungan mereka, akhirnya Medusa terbangun dari pelatihannya, dan berhasil menjadi Piton 9 warna pelahap surga. Dengan meminjam kekuatan leluhur suku Piton, Medusa berhasil mengalahkan Huang Tian. Kekuatannya sangat kuat, bahkan Huang Tian terkapar tidak berdaya hanya dengan satu serangan saja. Tak lama kemudian tiba-tiba Xiaoyan membuka telapak tangannya dan segel naga milik Xian bereaksi. Akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa serangan suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pengalihan agar 3 Raja Naga bisa menyerang Pulau Naga Timur. Tanpa menunggu lama Xiaoyan dan Medusa langsung bergegas menuju Pulau Naga Timur untuk menyelamatkan Xian. Sesampainya di sana Xian sudah dalam keadaan terdesak bahkan terluka parah oleh formasi yang dibuat oleh Raja Naga Utara. Di saat Xian hampir dihabisi oleh Raja Naga Utara, akhirnya Xiaoyan pun datang menyelamatkan Xian. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kemunculan Xiaoyan dan Medusa yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak tangisan gembira dengan cepat terdengar dari mereka. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan berhenti di 3 wajah anehnya. Mengingat persepsi spiritualnya, dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan sekilas. Xian di samping tiba-tiba batuk, seteguk cairan merah segar keluar dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat, darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Meskipun armor tubuh Naga Phoenix sangat kuat, gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan Xian merasakan kesakitan. Meskipun kau memiliki armor Naga Phoenix, itu tidak akan berguna setelah diserang oleh formasi Demon Transformasi Naga. Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat keadaan lemah Xian. Dia hampir mengubah seluruh populasi Pulau Naga Utara menjadi cairan merah. Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Xian ke dalam kondisi yang menyedihkan. "Kenapa kalian berdua ada di sini?" Xian perlahan-lahan berkata, wajah pucatnya membuat seseorang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiaoyan dan Medusa saat dia berkata dengan getir, "Masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti yang terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta anggota suku Naga Timur. Dia sekarang samar-samar telah mencapai Douseng bintang 6. Xiaoyan tersenyum padanya tapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xian dan mencoba sedikit menyembuhkannya. Senyuman puas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan tentang kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya. "Xiaoyan, energi dan dagingmu bahkan lebih lezat daripada Dragon Phoenix. Sungguh tidak sabar ingin melahapmu." Raja Naga Utara berteriak dan dia sekali lagi mengaktifkan formasi Demon Transforming Naga. Banyak energi keluar dan membanjiri Raja Naga Utara. Dalam sekejap kekuatannya bertambah kuat. Wajah Xian sedikit pulih setelah sedikit disembuhkan oleh Xiaoyan, akan tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Dia perlahan berkata, "Formasi Transforming Naga ini bisa memurnikan jiwa dan memberikan energi ke Raja Naga Utara di pusat formasinya. Dia sangatlah kuat." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Kau istirahat saja biar aku yang mengurus cecunguk sialan itu. Tenang saja, aku pasti menang. Aku tidak pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa aku kunyah." Xian tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sekali lagi melampaui dirinya setelah melihat wajahnya yang tersenyum. Sukacita dengan cepat muncul di wajah kecilnya. "Apakah kau butuh bantuan?" Medusa dengan sedikit panik bertanya. Kekhawatiran melintas di matanya. Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan bintang 6 Douseng, hanya Xiaoyan saja yang menghadapinya pasti akan sangat sulit. "Tidak perlu, kau bawa saja Xian ke tempat aman dulu." Xiaoyan perlahan menoleh ke arah Medusa dan menyerahkan Xian kepadanya. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas Douseng, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Wajah Xiaoyan menjadi serius saat menatap Raja Naga Utara. Medusa tidak dapat mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera meraih Xian dan menggerakkan tubuhnya terbang keluar dari jangkauan formasi tersebut. Mata merah dari Raja Naga Utara terfokus ketika menatap Xiaoyan. Meskipun keinginan menghabisi telah melonjak setelah melahap banyak orang, dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati untuk memulai. Karenanya dia tetap waspada bahkan pada saat ini. Mata Raja Naga Utara berkedip-kedip saat dia melangkah maju.
tubuhnya muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga Utara melepaskan bau busuk yang menerkam ke hidung Xiao Yan saat dengan kejam mengarah ke arahnya. Yellow Spring Palm. Tubuh Xiao Yan mundur, dia langsung mengeluarkan Yellow Spring Palm untuk memblokirnya, dan telapak energi besar itu melesat ke depan. Kau cuma sekedar semut di mataku, Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini. Pedang besar yang berisi douki merah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi dua. Setelah itu Raja Naga Utara melesat ke depan dan mengayunkan pedang besarnya dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan dengan keras bertabrakan langsung dengan serangan Raja Naga Utara. Walaupun Xiao Yan bisa memblokirnya, dia masih merasa tertekan dengan serangan tersebut. Dia memang hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan aura yang bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memperoleh hasil yang bagus dengan douki biasa saat melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Aku bisa mencoba teknik itu. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat asing. Yi kecil juga tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Tangan kecil Yi kecil membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, kau benar-benar bermimpi ingin mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu. Wajah Raja Naga Utara sedikit suram ketika dia melihat Xiao Yan membentuk segel tangan dan munculnya bayi api di atas kepalanya. Penggabungan manusia dan api, tubuh api pemusnahan. Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Yi kecil berhenti pada saat yang sama. Aura mengerikan seperti pemusnahan, yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi pucat, tiba-tiba menyapu dari tubuh Xiao Yan seperti badai. Setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiao Yan, tubuhnya terbakar saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya, kulit, otot, tulang dan setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi oleh api merah muda saat ini. Api merah muda menyala dengan ganas, sementara api menyebar dengan liar. Tubuh Xiao Yan menjadi sebening kristal, bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui nyala api. Sayap putih di punggung Xiao Yan perlahan berubah bentuk. Akhirnya mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda, terlihat dari kejauhan. Itu seolah-olah dibuat dari kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi ke batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi dengan metode seperti ini. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Yi kecil dan Xiao Yan terhubung secara mental, mereka seperti satu. Yi kecil adalah roh api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api pemusnahan juga bisa dipenuhi olehnya. Namun satu-satunya kerugian adalah bahwa douki yang diperlukan untuk menggunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiao Yan. Aura yang sangat menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kekuatannya benar-benar telah berkembang ke level seperti itu. Penatua Zuli memandang Xiao Yan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia masih sedikit melampaui Xiao Yan. Sepertinya suku naga Void kuno kita bisa diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya mereka mengira tidak mungkin menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan hadirnya Xiao Yan, namun Xiao Yan membuat harapan mereka kembali muncul. Xiao Yan langsung melesat ke depan, berniat ingin segera menghabisi Raja Naga Utara, disertai dengan lotus api yang cukup besar melesat ke arah Raja Naga Utara. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan, tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiao Yan berubah. Dia tertawa meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan. Kehati-hatian di hatinya sangat melonjak. Xiao Yan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna merah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak. Naga darah melahap langit.
Pembentukan darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Jumlah doki yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Itu samar-samar membentuk naga merah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan menghabisi perlahan terdengar. Dengan cepat naga merah itu melesat ke depan dan bertabrakan api lotus milik Xiaoyan. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di saat serangan mereka bertabrakan. Hawa panas yang menakutkan tersebar ke seluruh pulau naga timur, bahkan efek penghancur yang sangat luar biasa, menembus penghalang formasi. Seluruh orang yang berada di luar formasi masih merasakan gelombang penghancur yang sangat besar. Bahkan pulau naga timur yang besar itu hancur berkeping-keping karena tabrakan serangan mereka berdua. Terhadap serangan ganas Xiaoyan, ekspresi gila mulai melonjak di mata naga merah yang telah bergabung dengan Raja Naga Utara. Matanya penuh dengan kekejaman, dia berteriak, "Dasar bajingan, kau selalu saja merusak rencanaku, akan kulumat kau hidup-hidup." Cahaya merah pekat dengan gila meletus dari tubuh besar naga merah itu berkumpul di dalam perutnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya itu berubah menjadi bola gelap berukuran 5 kaki yang terkondensasi dari darah keluar dari mulutnya. Permukaan bola merah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma busuk yang tak tertandingi menyebar di sekitaran bola tersebut. Itu Dragon Soul Bat, bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa dari anggota suku. Mata Xian di luar formasi dengan cepat berubah menjadi suram setelah melihat bola berwarna merah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging dari banyak suku, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Dragon Soul Bat itu terdapat setidaknya puluhan ribu jiwa dari semua anggota suku naga, bahkan seorang Douseng bintang 6 tidak akan bisa menghentikannya. Bola merah itu baru saja muncul saat kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembak bola merah itu ke arah Xiaoyan yang ada di depannya. Naga merah segera mulai hancur setelah bola merah itu ditembakkan, seolah-olah semua energinya telah berkumpul di bola merah tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan, tawa liar keluar dari mulutnya. Akan tetapi Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang, saat bola merah itu menuju ke arahnya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Tengah gelombang api adalah bola merah yang berisi aroma busuk tak berujung. Tetapi pada saat ini aura busuk yang terkandung dalam bola tersebut, dengan cepat memucat saat Purifying Demonic Lotus Flame memurnikannya. Bagaimana mungkin? Api surgawi manakah ini? Raja Naga Utara segera menjadi pucat saat melihat bola merahnya perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Itu tidak meledak setelah bola merah mendarat di tangan Xiaoyan. Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan bola tersebut telah terputus. Purifying Demonic Lotus Flame dapat memurnikan segala sesuatu, bahkan jiwa bisa dimurnikan dengan itu. Tangan seperti kristal merah muda Xiaoyan perlahan naik. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi bola merah. Aura berdarah di bola itu dengan cepat dimurnikan. Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya, meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Hawa dingin masih melonjak darinya. Reputasi dari Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang diketahui oleh suku naga Void kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke dataran utama selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari di tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Bola cahaya merah muda pucat muncul di tangannya. Itu adalah bola darah tadi. Namun aura busuk di dalamnya telah dimurnikan sepenuhnya dan Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dimakan oleh Raja Naga Utara. Jiwa-jiwa ini memohon padaku untuk mengembalikan ini kepadamu. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya, bola jiwa yang cukup besar itu tiba-tiba ditembakkan. Kali ini targetnya adalah Raja Naga Utara. Syok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat boja jiwa itu mengincarnya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apapun. Dia sadar betapa menakutkannya energi di dalam bola tersebut. Jika dia terkena bola itu, dia benar-benar akan tamat kali ini. Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, bola jiwa itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di bola jiwa saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan segala amarah yang mereka rasakan. Akhirnya satu demi satu jiwa tersebut memasuki tubuh Raja Naga Utara dengan paksa. Raja Naga Utara tidak bisa menahan jiwa-jiwa tersebut. Tubuhnya mengembang dan akhirnya meledak. Badai energi yang menakutkan dengan liar menyapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar ke segala arah memenuhi pulau naga tersebut. Apakah dia menang?
Anggota suku naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan, sesaat kemudian kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka, sorakan memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiaoyan luar biasa kuat, dia bahkan mampu memurnikan Douqi Dragon Soul Bat. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira karena lolos dari bencana. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Badai energi yang berasal dari ledakan perlahan menghilang, sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai itu menyebar. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih hidup meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang sangat lemah. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menusuk Xiaoyan dengan tatapan tajam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiaoyan lagi. Tentu saja mengingat karakter Xiaoyan yang tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri, dia langsung melesat ke depan dan meraih kepala Raja Naga Utara. Xiaoyan langsung mengangkat energi merah pekat yang ada di dalam tubuh Raja Naga Utara. Setelah itu dia menghancurkan energi tersebut, tubuh Raja Naga Utara tumbang dengan sendirinya setelah energi merahnya dihancurkan oleh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian Xiaoyan pun berbalik dan menuju ke arah Medusa dan yang lainnya. Medusa terlihat sangat bahagia melihat Xiaoyan berhasil mengalahkan Raja Naga Utara. Sesampainya di tempat semua orang, Komandan Heiking langsung memeluk Xiaoyan. Dia sangat berterima kasih kepadanya karena menyelamatkan Pulau Naga Timur sekali lagi dari bencana. Ketua pertama dari Pulau Naga Timur, memandang Pulau Naga yang sudah hancur berkeping-keping berkata dengan suara yang dalam, mayoritas anggota Pulau Naga sudah dihabisi dan sebagian banyak yang terluka selama pertarungan ini, jadi suku Naga kuno mungkin akan memerlukan waktu yang panjang untuk memulihkan diri. Di saat semua anggota suku Naga kuno sedang berkabung atas kematian banyak saudaranya dan hancurnya Pulau Naga, Xian tiba-tiba hadir di tengah-tengah semua orang dan berkata dengan tegas, "Ini bukan masalah, 3 Raja Naga sudah mati, dan penyatuan suku Naga kuno bisa terwujud, itulah tugasku sebagai Kaisar Naga, akan kupimpin suku Naga kuno menuju kejayaan seperti leluhur kita dahulu." Xiaoyan juga setuju dengan apa yang dikatakan Xian. Xian sudah sepenuhnya membangkitkan tubuh Kaisar Naga, dalam waktu dekat dia bisa menjadi Kaisar Naga terkuat dalam sejarah. Mendengar apa yang dikatakan Xian, semua anggota suku Naga kuno setuju dengannya, sorak bergema di antara mereka sepenuhnya mendukung Kaisar Naga. Beberapa saat kemudian, Tetua pertama Naga Timur menghampiri Xiaoyan. Dia mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu Pulau Naga Timur dari malapetaka. Dia juga menawarkan balasan atas kebaikannya. Dia ingin mengabulkan apapun yang diminta oleh Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan tidak menginginkan balasan apapun, tetapi ada satu keinginan yang dia minta dari suku Naga Void kuno. Belum sempat mengatakan apa yang ingin Xiaoyan minta, Ketua Zuli langsung menawarkan Xiaoyan agar Xian menjadi istrinya. Hal ini tentu saja membuat Xiaoyan kaget karena Ketua Zuli menjadi salah paham dengan keinginannya. Hal ini juga membuat Xian sangat malu dengan kelakuan tetuanya itu. Yang Xiaoyan inginkan adalah tubuh dari Raja Naga Utara. Dia ingin membuat boneka wayang dengan tubuh Raja Naga Utara yang berada di tingkat Douseng Bintang 5.